Selamat datang di Obrolan YK, sebuah program talk show dalam bentuk podcast video yang kita akan mengupas kinerja pemerintah kota Yogyakarta dengan OPD-OPD-nya atau perangkat daerahnya dengan berbagai layanan untuk masyarakatnya. Bersama saya Ana Fardiana, inilah episode pertama Obrolan YK untuk YK TV. Pemirsa, di episode pertama ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang YK TV, media yang digagas pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Kominfo atau Komunikasi Informatika dan Persandian. Dan untuk narasumber yang pertama adalah Kepala Dinas Kominfosan, Bapak Ignatius Trihastono Esos MM. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Ana, tentunya sehat dan semangat. Oke, baiklah kita langsung ngobrol aja ya Pak, kaitannya dengan YKTV. Ini ide awalnya dari mana Pak? Iya, apa yang kita lakukan tidak hanya dalam konteks YKTV tetapi pada konteks melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab OPD terutama Dinas Kominfo dan Persandian adalah kebijakan kolektif. Tentunya juga mempertimbangkan dari berbagai aspek di mana kemudian kalau kita bicara kanal komunikasi, orientasi warga untuk melakukan atau mencari akses informasi ini tidak hanya sekedar mencari informasi dari kanal-kanal media cetak, media televisi, media radio, media tutur misalnya, atau media distributif dari tingkat kota, kemantren, kelurahan. Tetapi seiring dengan semakin tajamnya internalisasi dari semua aspek digital termasuk juga komunikasi digital, tentunya saat ini kita tidak boleh meremehkan kanal-kanal berbasis digital untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Bukan berarti kemudian kita sepenuhnya mengganti dan meninggalkan dari kanal-kanal informasi yang lain, tetapi bisa dikatakan YKTV ini dimunculkan untuk satu, memperluas segmen sasaran informasi. Yang kedua adalah untuk menjangkau generasi-generasi yang mungkin lebih familiar dengan media-media digital. Bisa dikatakan kemudian ini adalah saling melengkapi antar berbagai model kanal informasi sehingga kemudian fungsi komunikasi publik pemerintah Kota Yogyakarta ini bisa menjadi lebih kuat. Oke. Baik, ya tadi kan Pak Tri sempat membahas memperluas segmen sasaran dan juga menjangkau generasi muda. Nah ini saya ingin tanya lebih lanjut lagi, jadi sebenarnya siapakah audiens yang dituju dari YKTV? Ya, tentunya organisasi pemerintah itu yang dalam hal ini adalah menjadi orientasi utama layanan dari YKTV tidak boleh segmentatif, tapi semuanya. Jadi kalau kita bicara YKTV, satu karena kita tidak bisa mengingkari bahwa ada era, ada generasi di mana mereka itu tumbuh berkembang dan kemudian mengambil orientasi utama informasi itu berbasis digital. Jadi segmentasi itu tidak dalam konteks informasi ini khusus untuk segmen apa. Tapi lebih pada strategi bagaimana semua kanal-kanal informasi itu bisa menjangkau semua segmen. Nah, bagaimana kemudian kita membuat agar segmen-segmen tertentu itu tertarik? Tentunya kemudian di internal atau di dalam kemasan tata kelola ataupun manajemen siaran begitu ya kalau bahasa dulu itu di YKTV ini harus variatif. Tidak boleh kemudian hanya satu produk. Tapi bisa dikatakan YKTV harus bisa nanti memunculkan banyak produk dengan keunikan masing-masing, dengan gaya masing-masing. Nah, keunikan, gaya, konten materi itulah yang kemudian bisa kita arahkan bahwa ini cocoknya untuk segmen seperti ini. Tentunya harus ada dong kemudian segmen berbasis wilayah tentunya. Segmen untuk isu-isu tentang keluarga.
segmen tentang fungsi pemerintahan misalnya pemberdayaan, segmen tentang aktivitas kreatif sebagai suatu bentuk aktivitas baru di mana ini sangat subur muncul pada era digital ini. Jadi bukan pada konteks pertanyaan YKTV ditujukan untuk segmen yang seperti apa. Segmen secara keseluruhan, tapi kemudian segmented tadi harus dijawab melalui program-program yang ada. Oke, baik. Nah, bicara soal program, tentu saja kan sudah disiapkan mungkin dari tim dari YKTV. Sebelum ngomongin program, saya ingin tanya dulu Bapak. Ya. Tim yang sudah ada di YKTV ini apa? Ya, nanti terus kita ngomongin programnya nanti. Ini yang menjadi cukup kita punya kepedean ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu pede gitu. Ya. Karena satu, relatif teman-teman di internal Dinas Kominfo itu bisa dikatakan muda. Mereka fresh. Yeah. Mereka juga banyak referensi pada teknologi informasi. Mereka punya kemampuan untuk menangkap satu nilai news tertentu, satu materi atau konten ini akan menjadi informasi yang normatif tapi penting, atau informasi yang bisa dikemas dengan kemasan tertentu sehingga menjadi menarik. Dan untuk itu kemudian sehingga tuntutan-tuntutan pada konteks kemasan, kalau bisa kita katakan dari aspek seni pada pengambilan gambar, seni untuk mengemas suatu isu itu, mereka kaya. Dan mereka juga mengembangkan komunitas atau relasi dengan berbagai teman-teman di luar, sehingga kemudian semangat kreatifnya itu tidak hanya sekedar pakem government, tapi juga bisa mengakomodasi dari tren-tren yang muncul atau kita bisa katakan agak-agak pop lah. Sehingga nanti tidak kesannya itu merojo banget kalau dalam bahasa pemerintah banget gitu. Pemerintah banget gitu. Tapi juga harus bisa kemudian mencerminkan potensi aktivitas kreatif warga Jogja. Oke, jadi istilahnya tetap membahas tentang yang ada secara aktual dan faktual di warga, di pemerintahan, tapi dengan gaya yang lebih seru gitu nggih Pak ya? Jogja itu punya nilai gini Mbak. Jadi ketika bicara Jogja itu kan konon katanya ya, kalau saya sering guyonan sama anak-anak saya, ponakan saya gitu, Jogja itu lebih terbuat dari rindu, angkringan, dan satu lagi konon katanya mantan. Artinya bicara Jogja ini tidak hanya untuk warga yang tinggal di Jogja saja, tapi juga mereka yang pernah tinggal di Jogja, mereka yang pernah merasakan auranya Jogja. Nah, sehingga kadang-kadang hal-hal yang bagi kita itu keseharian, mungkin bagi teman-teman senior-senior yang dulu pernah di Jogja tapi sekarang tidak di Jogja itu sesuatu banget. Kenangan gitu ya. Kenangan. Menggambarkan sambil duduk-duduk di Malioboro. Nah, sehingga kemudian kemasan-kemasan itu juga perlu. Ya. Kita ada beberapa aktivitas yang sepele banget. Misalnya ada yang unik loh di Pasar Beringharjo itu. Apa tuh Pak? Sate kiri misalnya. Experience atau pengalaman mencicipi sate kiri itu luar biasa. Satu rasanya. Dua, bagaimana kita harus menyikapi pasca kita makan sate kiri. Ini beda dengan sate-sate yang lain. Rasanya juga beda. Rasanya beda. Kalau kita tidak segera kemudian meminum sesuatu yang hangat, sensasinya beda. Sensasinya akan lain sekali. Ya. Kemudian juga ada simbah-simbah usia di atas 80 tahun jualan lupis di Barat Pasar Keranggan. Banyak orang-orang yang tahu itu hanya adalah orang yang pernah di Jogja. Mereka mungkin kangen menikmati atau melihat lagi suasana seperti itu. Ini adalah ceruk yang bisa diangkat oleh teman-teman di YKTV. Jadi tidak perlu kita kemudian
berorientasi pada informasi atau news yang sifatnya nasional, internasional atau internasional. Segmen itu sudah lebih dari cukup. Sudah ada dengan Ya, media yang lain yang ya. lebih senior, lebih dahulu, lebih representatif untuk itu. Kita akan bercerita tentang Yogya. YK itu sendiri kan merupakan satu bentuk branding seperti yang halnya yang terlihat di sini. YK begitu, branding dari kota Yogyakarta. Nah ini YK seperti ini, Yogyakarta. Sehingga kita akan banyak bicara tentang Yogyakarta. Jadi YKTV itu akan mengupas segala sesuatu yang ada di Jogja secara mendalam. Secara mendalam, betul. Seru banget. Nah, tentu saja dari tim YKTV juga sudah melakukan langkah konkret ya Pak, dengan berbagai program yang sudah dibuat. Mungkin bisa diceritakan yang sudah dibuat, diproduksi oleh teman-teman dari YKTV. Iya, banyak sebetulnya prototipe. Tapi belum bisa dikatakan itu mencapai pada kualifikasi yang menurut kita memuaskan. Cukup pun masih kurang sedikit. Yeah. Saya katakan ini adalah untuk memotivasi teman-teman pengelola juga. Jadi uji coba dengan membuat berbagai program, kemudian masing-masing program itu memiliki keunikan tertentu, baik unik tema, kemudian kemasan, cara akan memunculkan informasinya dan lain sebagainya. Tentunya kan berbeda-beda. Nah, dalam stasiun yang sangat serius misalnya, semuanya komplit, masing-masing itu memiliki project officer sendiri-sendiri, memiliki penanggung jawab sendiri-sendiri, memiliki pengelola sendiri-sendiri. Nah, uniknya di YKTV ini kan semuanya harus bisa itu. All around ya Pak ya. Mereka harus bisa melakukan pemilahan. Oh, ini saya sedang garap program ini. Program ini itu core-nya pada konteks ini. Gayanya seperti ini. Outputnya nanti akan seperti ini. Okay. Sementara siangnya nanti dia harus mengeksekusi program ini dengan yang berbeda lagi. Nah, tentunya ini tantangan. Tapi apabila ini bisa dilakukan, ya ini satu proses pembelajaran yang luar biasa saya kira. Sehingga kemudian teman-teman ini juga mempunyai keunggulan kompetitif dari yang lain. Itu harapan kita. Nah, beberapa hal sudah kita lakukan, misalnya di studio seperti ini. Tapi tentunya kan kita tidak bisa menggambarkan Jogja secara lebih real kalau kita tidak di lokus. In lokus itu kan kita bisa menggambarkan. Sekaligus kalau kita bicara pada konteks filosofis itu kita bisa menarik rohnya kan gitu. Nah, gambaran bicara kita tentang pasar tradisional yang namanya Beringharjo. Itu ya harus di lokus itu dengan gaung orang bicara apa saja. Dengan suasana yang real, crowded nggak apa-apa. Itulah pasar. Sehingga dikenal pasar itu dikenal karena kumandangi. Berarti kan ada noise-nya. Kan, gitu. Itu juga harus tertangkap dong. Nek kita bicara sesuatu di luar, tapi kita di studio seperti ini, kan kita hanya ngerasani cerita, tidak merasakan experience-nya. Begitu juga dengan yang lain, kita bisa menggambarkan titik nol di waktu malam, stasiun Tugu misalnya, alun-alun, dan lain sebagainya. Itu yang di luar. Nah, tentunya juga bagaimana kita mengemas satu informasi itu menjadi lebih menarik. Informasi dari pemerintah itu kadang kebanyakan audien itu menerimanya, ini informasi normatif. Sebetulnya penting, tapi audien merasa, itu enggak ngereken lah. Kemasannya ya Pak ya jadinya. Kemudian apa yang menjadi PR? Bagaimana sesuatu yang normatif tadi kemasannya menjadi menarik. Oke. Nah, ini yang menuntut kreativitas teman-teman. Semuanya sudah dicoba. Kita sudah melakukan evaluasi. Oh, ini kurang gini, ini kurang gini. Iki sudah kita wagu, presenter ini. Wah, ini
lebih soft lagi, lebih ringan lagi dan lain sebagainya. Oke, tadi Pak Tri udah cerita bahwa teman-teman sudah uji coba dengan berbagai programnya dan ini memang masih dalam proses pembelajaran. Dan rencana jangka pendek, jangka panjang, boleh diceritain nggak Pak untuk kemajuan dari YKTV ini sendiri? Ya, rencana jangka pendek ini, satu, media informasi itu pasti memiliki target untuk bisa menyampaikan informasi secara cepat, ekskalatif begitu, waktu yang pendek tapi bisa menyebar banyak. Luas gitu. Jadi kami berharap nanti semua perangkat pemerintah Kota Yogyakarta ini mensubscribe YKTV. Kemudian turun lagi keluarganya. Keluar adalah pengurus RT, RW, kelembagaan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian keluar lagi adalah mereka yang merupakan segmented otonom, artinya mereka memang mensubscribe karena tertarik atau karena kepentingan. Nah, dalam waktu pendek tentunya yang paling terdekat ya kita akan membuat satu kondisi di mana kemudian minimal aparatur di lingkup pemerintah kota itu mensubscribe. Ada 7.000 personil atau ASN ya. Belum lagi itu yang misalnya teman-teman saudara-saudara yang bekerja dalam lingkup ikatan kontrak, baik itu yang kontrak ataupun yang tenaga teknis. Nah, karena akan banyak informasi-informasi yang bisa didapat dari itu. Nah, media-media lama yang berbasis cetak misalnya, kami melihat bahwa waktu rekan-rekan untuk membaca ini waktunya menjadi semakin sempit. Satu karena tuntutan tugas kita. Sekarang ini nggak ada orang mengatakan bahwa PNS atau ASN ini punya waktu banyak untuk sekedar baca media. Baca koran gitu. Waktu bahkan mungkin sudah sangat terbatas. Nah, media TV ini yang bisa dilihat kapanpun ini menjadi penggantinya. Ya. Juga mungkin kita akan membuka ruang-ruang kreatif bagi internal teman-teman di lingkup pemerintah kota dan juga dari komunitas-komunitas berbasis kampung. Jadi konten-konten yang ada di YKTV ini tidak sekedar nanti menjadi konten yang sepenuhnya produk Kominfo atau pemerintah kota. Tapi juga produknya teman-teman berbasis kampung yang punya aktivitas kreatif. Baik. Ada satu gambaran gini. Kita kadang itu mengetahui sejarah suatu kampung, suatu tempat itu adalah dengan tutur, ceritane. Lisan gitu lisan, ya. Selalu diwariskan lisan. Membuat dalam bentuk tulisan mungkin memerlukan pemahaman yang agak berat, serius begitu. Tapi kita kemudian bisa menawarkan teman-teman remaja misalnya, pemuda atau karang taruna di kampung itu untuk membuat gambaran tentang kampungnya dalam satu event saja dengan menggunakan smartphone biasa. Kemudian kalau itu memenuhi kriteria tertentu, bisa kemudian diakomodasi untuk disiarkan di YKTV. Nggak usah selalu tentang bicara sejarah kampung. Tapi misalnya aktivitas kenduri, aktivitas sinoman, kalau ada hajat. Sekarang sudah jarang ya, sudah jarang. Jogja semuanya serahkan EO serahkan catering kan gitu. Jadi kalau dulu zaman saya itu masih ngalami sinoman saya nyinom ngetokke atau menghidangkan sajian itu saya alami. Sekarang nggak ada itu. Atau misalnya ketika sedang kerja bakti, atau misalnya sedang ada agenda apa di kampung. Sehingga 10 tahun lagi ketika anak-anak atau remaja ini yang membuat itu memutar lagi. Wah dulu saya
ireng kabeh saiki sono putih. Sesuatu yang kemudian menjadi menarik, yang kita dekatkan dengan potensi-potensi sekarang. Menyimpannya kita nggak harus dengan memori kita bisa titip juga ke YKTV juga ya Pak. YKTV ataupun di fasilitas-fasilitas digital yang ada. Nah, dengan demikian kami berharap bahwa YKTV ini bisa memicu aktivitas-aktivitas kreatif berbasis wilayah. Oke, berarti satu poin yang bisa saya dapat dari apa yang disampaikan Pak Tri tadi, bahwa kontribusi dari masyarakat Kota Jogja itu akan membuat mereka lebih dekat dengan YKTV ya. Karena kan istilahnya produk mereka atau video mereka tampil sehingga mereka memiliki rasa dekat dengan YKTV. Nah, betul ya Pak ya? Nah, sebagai terakhir ini Pak, closing statement tentang YKTV. Monggo. Sebagai penutup obrolan YK kali ini. Ya, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri bahwa YKTV ini adalah elemen dari pemerintah Kota Yogyakarta. Artinya senyus-nyusnya, sepop-popnya informasi yang dikelola atau dikemas, itu pun juga harus bisa menguatkan branding pemerintah Kota Yogyakarta. Apa kepentingan pemerintah kota? Melalui YKTV harus bisa memperpendek, mendekatkan ikatan-ikatan relasi antara pemerintah dengan warganya. Kemudian bagi Kota Yogyakarta secara lebih luas, YKTV harus bisa kemudian bisa membantu untuk membuat siapapun yang melihat itu akan selalu teringat dengan Jogja. Syukur kemudian selalu ingin membuat orang dalam tanda petik pulang ke Jogja. Meskipun tidak punya rumah di Jogja. Tapi Jogja ini akan sangat kuat ketika orang yang pernah mengenal Jogja. Ketika bermaksud berwisata di Jogja, itu istilahnya adalah pulang. Karena dari Jogja mereka bisa menikmati atau pergi kemanapun untuk dinikmati. Ya, pulang Jogja ini harus menjadi kata pengganti dari kita main berwisata di Jogja. Kita pulang ke Jogja untuk berwisata di sekitar Jogja. Kuncinya adalah bagaimana kita kemudian bisa memunculkan hal-hal yang unik tentang Jogja. Artinya, masyarakatnya. Luar biasa. Artinya YKTV bisa membuat Jogja sebagai rumah bagi siapa saja. Betul. Iya. Baik, tidak perlu disimpulkan lagi. Terima kasih Pak Tri sudah menjadi narasumber. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ini YKTV bisa memberikan dampak. Amin. Baik. Baiklah, demikian episode pertama untuk obrolan YK untuk YKTV. Sampai jumpa.